Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat datang di Gereja Santo Laurentius, Paroki Alam Sutra. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-22. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Silvester Hari Pamungkas, serta diiringi kur dari lingkungan Santo Thomas Aquinas, Gading Serpong. Bagi anak-anak, pada saat persembahan, anak-anak dipersilakan maju ke depan altar untuk memasukkan uang persembahan ke kotak celengan bela rasa anak. Marilah kita mengarahkan hati, fisik dan pikiran kita kepada Tuhan agar dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan hikmat. Ketenangan, kedamaian, juga akal yang
lurus agar mereka pun juga boleh memikirkan kepentingan lebih banyak orang ketimbang juga kepentingan pribadi. Kita bawa seluruh hal-hal baik juga perjuangan hidup kita ke hadapan Tuhan. Hari ini Yesus mengajak kita untuk berlomba-lomba untuk berbuat baik, berbuat sesuatu yang bisa menyenangkan orang tanpa kita mengharapkan balasan dari perbuatan baik kita. Maka mari kita awali perayaan syukur keselamatan ini. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, karena hanya dengan ampunan dan juga pertobatan kita bisa menyongsong rahmat yang Tuhan berikan dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Mari kita tundukkan hati, tundukkan kepala. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita hening sejenak. Dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala kelemahan kita di hadapan Allah dan sesama. Saya mengaku dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal.
Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-anugerah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Tirah. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina-dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan.
dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang duduklah di tempat yang paling rendah, mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian kau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah
Injil Tuhan. Ibu dan Bapak, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini bacaannya luar biasa. Ya. Kalau kita mengikuti dari bacaan pertama, kalau tadi Anda tidak ngantuk, gitu ya. Saya sih ngantuk. Bukan karena yang baca, tapi memang lagi ngantuk aja. Dikatakan, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi. Ini sepertinya kalau didengar oleh teman-teman HRD, apakah benar atau tidak? Gitu ya. Kalau teman-temannya itu sopan, maka akan disayangi oleh HRD-nya, saya nggak tahu. Daripada orang yang ramah tamah. Kenapa sopan itu lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah? Kenapa ayo? Kenapa? Saya juga nggak tahu, tanya oleh Kasirah ya gimana. Makin besar engkau, patutlah engkau merendahkan dirimu supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita belajar Injil hari ini sangat berbicara di dalam kehidupan masyarakat kita hari-hari ini. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu. Bukan makin besar engkau, cepat-cepat lari ketika ada demo, lari ke luar negeri atau kemana, ya, main padel atau apa. Saya nggak kasih tahu namanya ya. Dan lain sebagainya. Ketika kita punya banyak kedudukan, kehormatan, ya, jabatan, kita diundang untuk lebih menjadi rendahan. Dalam bacaan hari ini, Yesus mengatakan, bila kau mengadakan perjamuan makan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Mungkin ditambahkan juga para pastor, gitu ya, supaya engkau berbahagia karena mereka tidak dapat membalas. Bayangkan kalau kami ajak undang makan gitu ya, saya selalu baca menunya, kok segini harganya? Daging satu lembar berapa ratus ribu? Padahal kalau makan rendang di Padang itu sudah bisa yang banyak. Tetapi itulah kebanggaan kalau misalkan ada orang yang mengundang, Romo datang makan, saya sih langsung duluan, oke, ya. Karena pasti enak. Bukan lagi di pastoran daerah, di pastoran juga enak. Menu-menu yang Anda berikan itu luar biasa, ya, luar biasa pedas. Karena kemarin kami kepedasan. Luar biasa asin kalau lupa, mungkin garamnya kebanyakan gitu ya. Tapi benar, menyenangkan menjadi seorang pastor itu ketika banyak yang memperhatikan. Dan kami tidak bisa membalas, paling hanya mendoakan supaya keluarga ini tetap bahagia, tetap bisa mengundang kami lagi gitu kan. Makan enak lagi dan sebagainya. Tapi benar, ketika kami tidak bisa membalas apa-apa, yang bisa kami lakukan ya berdoa saja supaya Anda semua mendapat berkat. Dan itu juga Yesus mau katakan, ketika Anda mengundang orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan Anda, maka akan diganti dengan doa-doa. Ketika Anda mungkin sekali waktu misalkan yang memberi donasi kepada mereka yang membutuhkan, pasti mereka akan mengatakan, semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu sejahtera, sukacita, begitu kan? Gak tidak bisa membalasnya dengan apa-apa, itu doa. Dan itu tidak bisa dihargai dengan berapa besar. Tapi ketika Anda melakukan segala perbuatan baik, itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita hari ini berlombalah berbuat baik tanpa pamrih, tanpa harus nanti saya dapat suara duduk di DPR, gitu ya. Gajinya naik 50 juta, pastor aja 2 juta aja uang satu.
dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memberikan sesuatu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan-balasan, tanpa juga berharap mereka berbuat baik lagi kepada kita. Contohnya siapa? Yesus sendiri. Ketika dia berbuat baik kepada banyak orang, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, memberikan banyak hal, memberi makan 5.000 orang. Tapi apa yang terjadi? Ketika Jumat Agung, salibkan dia. Itu yang terjadi. Ketika kita sudah berbuat baik, kadang-kadang juga ada orang yang mengatakan salibkan dia. Dia bersalah dan lain sebagainya. Harus siap sedia juga. Maka benar-benar tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun ketika kita berbuat baik. Anda semua sudah selesai kota santanya. Sudah selesai kan? Berapa gereja? 100? 500? Ada yang bilang, Romo saya sudah seluruh Keuskupan Agung Jakarta. Puji Tuhan, luar biasa. Gak punya kerjaan apa ya? Tapi saya tanya, setelah itu ibu bapak berbuat apa untuk amal kasih? Mereka diam seribu bahasa. Harus ya Romo? Iya. Salah satu cara mendapat indulgensi penuh juga kita melakukan amal kasih. Maka tidak pentingnya dihitung saya sudah seluruh gereja, tapi bentuk amal kasih apa yang aku perbuat untuk saudara-saudari yang tidak bisa mengalah, memberikan segala sesuatu tanpa pamrih. Ya, silakan Anda berefleksi. Oh saya belum selesai kota santanya, selesaikan segera. Dia sudah mau akhir tahun. Siapa tahu nggak sempat selesai di akhir tahun kan? Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau tadi dikatakan dalam bacaan kedua, kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, maksudnya gunung Sinai, tempat Allah menurunkan perjanjian lama. Tapi kalian datang kepada gunung Sion, tempat perjanjian baru, tempat bersama dengan Yesus sendiri, kita memulihkan keadaan kita. Maka dari itu kita diajak menjadi seperti Yesus yang memberikan hal baik tanpa pamrih. Saya hanya berpesan untuk masa-masa seperti ini kita harus mulai menjaga mulut, menjaga jempol, ya, supaya kita tidak mudah untuk berkomentar, tidak mudah untuk berbicara, menghadiri, supaya keadaan tidak menjadi semakin tidak karuan. Jagalah jempol, karena sekarang jempol lebih mematikan daripada lidah. Ya. Semoga kita tidak terpengaruh dengan media sosial, mudah sekali memberikan tanggapan tanpa berpikir panjang. Itu juga sebuah perbuatan baik, menahan diri, tidak mudah untuk berkomentar, tidak mudah untuk mengomentari melalui mulut supaya orang-orang tidak tersulut dan akhirnya keadaan menjadi lebih buruk. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, perbuatan baik tidak hanya mengundang perjamuan makan, tapi juga dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Menyapa orang, memberi salam, memberi perhatian, itu juga hal kecil, hal baik yang bisa kita lakukan tanpa pamrih. Semoga kita bisa melakukan hal seperti Yesus, berbuat baik dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan apapun juga. Biarlah engkau mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita menentukan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, yang kita sesat dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang turun ke tempat penantian
kita berdoa kepada Allah Bapa kita di surga dengan pengantaran Yesus, ikatan kasih antara Allah dan manusia. Bagi gereja dewasa ini, semoga kesederhanaan dan pelayanan tanpa pamrih menandai para pemimpin dan warga gereja sebagai pengikut Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang melayani sanak saudara serta orang lain dalam kesulitan mereka dengan cara yang tidak menonjol. Semoga Allah Bapa Maha Kasih menjadi kekuatan dan tujuan segala aktivitas mereka. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang kecil dan lemah, semoga kaum kecil dan lemah tidak gentar membela segala sesuatu yang baik dan benar di hadapan para penguasa, dan semoga kita melayani dan menolong mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang ada di sini, semoga kita tidak mencoba untuk mempengaruhi atau memperalat orang lain dan tidak mau maju sendiri dengan mengorbankan orang lain. Marilah kita mohon. Marilah kita juga mendoakan intensi misa hari ini. Mohon keselamatan dan kebahagiaan kekal bagi yang meninggal. Alexander Robi Gunaidi, Maria Oi Byok Eng, Maria Ang Choi Byok, Ang Wei Jin, Kang Chung Jin, Chua Sun Heng, Ang Kun Guan, Ang Beng San, Ang Kun Ho, Sirius William Henry, Joko Darmadi, Juan Erni Suryadewi, Alexander Rian Hadi Wibowo, Brian Wilbert, Christopher Clarius, Anna Kuno, Chandra Effendi, Liao Kori, Chandra Jaya, Cecilia Endran, Mariani Susilo, Chandra Sulaiman, Felix Dianto, Iwan Minto Cahyono, Lydia Liao Awet, Yohanes Junaidi Mulyono, Edi Hasan Topa, Maria Leong Sin An, Alen Gozali, Willy Brodus Toto Supriyadi, Felix Ken Hadi Wijaya, Maria Bong Secau, Yohanes Simuan Kiang, Aris Budiono. Kita memohon kesembuhan untuk Bapak Niko, Ibu Santi, dan Bapak Paulus Tini Satyagraha. Tumbuh kembang yang baik untuk baik Arman dan Yohanes Immanuel Johan. Kelancaran acara Bina Iman Gereja Back to Yesus tanggal 5 sampai 7 September. Panjang umur untuk kedua orang tua. Perlindungan Tuhan untuk keluarga. Kita bersyukur atas kelulusan ujian seorang anak. Pengurusan visa berjalan lancar. Terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa untuk masyarakat kami, nusa dan bangsa kami. Bapa di surga, lunakkanlah hati para pemimpin, juga sinarilah hati kami para masyarakat untuk bisa melihat secara jernih mana yang baik dan tidak baik, mana yang merusak dan mana yang membangun. Semoga Engkau senantiasa melindungi negara kami, senantiasa dijaga juga keamanan dan ketentramannya, agar kami tetap dapat berusaha hidup dan senantiasa bergembira dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, Engkau memberi diri-Mu secara paripurna kepada orang-orang yang menyadari keterbatasan mereka. Dengarkanlah doa-doa yang kami aturkan dan doronglah kami untuk menjadi hamba bersama dengan Dia yang telah menjadi hamba dan taat bagi-Mu. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan persembahan.
Bapa penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati dan tulus hati, kami datang kepadamu sambil membawa persembahan kami ini. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan kami, menjadikannya sumber berkat bagi kehidupan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi. Surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami mempersembahkan kepadamu Bapa
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Damai Kristus. Amen.
Inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Dialah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Sang Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, lalu bersabdalah saja, maka saya akan masuk. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut ini melindungi jiwa kita untuk sampai kepada hidup yang kekal.
Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas santapan yang telah kami nikmati, yang menghidupi kami dalam kejiaran hidup kami. Semoga kami semakin bertekun dan setia dalam menghayati semangat Ekaristi, yaitu berani berserah kepadamu dan berbagi hidup dengan sesama, sehingga telah kami pun layak menerima anugerah kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita doakan doa tahun jubilium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan maha cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan harapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu umat kami menjadi penabur-penabur yang tinggi akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat-Mu ini menghidupkan kembali dalam diri kami para petiara harapan kerinduan atas surga dan diselamatkan bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Pencipta. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian akan beberapa pengumuman. 1. Mohon partisipasi umat dalam kegiatan-kegiatan paroki. Misa Kerahiman Ilahi akan diadakan pada hari Kamis 4 September pukul 2:30 sore di Gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading. Misa diawali doa koronka dan jalan salib singkat. Misa hari Jumat pertama bulan September akan diadakan pada hari Jumat 5 September di Gereja Santo Laurentius pukul 5:45 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 7:30 malam. Di Gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading pukul 6 pagi dan pukul 7 malam. Misa pemberkatan ibu hamil akan diadakan pada hari Sabtu 6 September pukul 5 sore di Gereja Santo Laurentius. Misa dalam nuansa karismatik akan diadakan pada hari Minggu 7 September pukul 11 siang di Gereja Santo Laurentius. Umat diundang hadir. Baptisan anak atau bayi akan diadakan pada hari Kamis 11 September pukul 4 sore, diawali pembekalan bagi orang tua dan seksi baptis pada hari Sabtu 6 September. Formulir pendaftaran di Sekretariat Paroki. Pendaftaran pemazmur baru sedang dibuka. Bapak Ibu kaum muda serta anak-anak yang terpanggil melayani Tuhan dengan bernyanyi mazmur diundang mendaftar. Informasi pada Instagram Pemazmur Laurentius. Majalah Salus edisi ke-68 bulan September, Bunda Maria Pribadi Bijak telah terbit. Umat dipersilakan mengambil seusai misa di pintu masuk gereja. 2. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, Nikolasia Benedikta Joycelyn dari lingkungan Santa Makrina dengan Paskalis Kevin Wijaya dari lingkungan Malaikat Agung Uriel. Adela Renata Kurniawan dengan Daniel Dani Susanto, keduanya dari lingkungan Santo Yohanes Rasul. Aurelia Margareta Yulia dari lingkungan
Santa Teresia Lisieux dengan Johannes Raymond dari Paroki Seliki, Veronica Marcella Valerie Mukiat dari lingkungan Santo Alexius dengan Hugo Wira dari Paroki Kelapa Gading, Yohanes Paulus Rainer Kristo Wijaya dari lingkungan Santo Yohanes Rasul dengan Fania Belinda Tanuwijaya. Pengumuman kedua, Yosef Jesse Yong dari lingkungan Santo Bartolomeus dengan Bianca Clarissa Rulani Ciansa dari Paroki Serpong, Yohanes Kevin Bianto dari lingkungan Santo Hieronymus dengan Nadia Priscilla Halim, Lai Monica Arlen Jun dari lingkungan Santo Bartolomeus Rasul dengan Joshua Dharma. Pengumuman ketiga, Christophorus Bobby Anditio dari lingkungan Santo Sebastianus dengan Angela Dian Andrini dari Paroki Cibinong, Beatrix Irene Agusta dari lingkungan Santa Ursula dengan Wenzel Rico Yosanto dari Paroki Bandar Jaya Lampung Tengah, Ignacia Evina Tansari dari lingkungan Santo Isidorus dengan Paul Alan Mitskowski dari Paroki Katedral Hiroshima Jepang. Apabila umat mengetahui adanya halangan dalam rencana pemberkatan perkawinan tersebut, wajib memberitahu kepada pastor paroki. Sekian pengumuman hari ini. Pengumuman yang lain dapat dibaca pada e-warta 100 minggu ini. Terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan kita. Misalnya kecepatan. Baru Angelis. Iya, saudara-saudara terkasih, dalam keadaan yang tidak menentu ini lebih baik kita diam di rumah, doa dan bercengkrama bersama keluarga daripada nanti terjebak di mana-mana. Ya, semoga misalnya cepat untuk Anda cepat pulang juga. Ya. Tidak untuk mampir kemana-mana. Tapi kalau mau mampir silakan. Ya, dan semoga Anda baik-baik saja semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh perjuangan hidup, pekerjaan, usaha, dan niat-niat baik kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pergi karena perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Bersama dengan diri dan suri